Jadi gini, James Cameron itu posisinya di Hollywood udah bukan cuma sutradara biasa, tapi ibarat final boss yang levelnya udah beda sendiri. Dia adalah salah satu pembuat film paling berpengaruh dan populer yang masih aktif kerja sampai sekarang. Karya-karyanya itu bukan cuma laku, tapi diakui secara universal sebagai blockbuster sepanjang masa. Lu bayangin aja, film-film dia kayak Titanic, Avatar, sama Avatar The Way of Water itu udah berkali-kali mecahin rekor pendapatan bioskop alias box office. Nggak cuma yang baru-baru, karya lawas dia kayak Terminator 2, Judgment Day, dan Aliens juga udah ngebuktiin kehebatan dia selama puluhan tahun. Intinya, kalau Cameron bikin film, dunia pasti nonton. Nah, ini bagian yang sering orang salah kaprah. Mentang-mentang dia bikin Avatar yang isinya alien biru, James Cameron sering banget dicap sebagai sutradara yang cuma doyan mendorong batas visual effects atau VFX. Emang bener sih, dia punya pencapaian gila di bidang komputer grafis lewat Terminator 2 dan Avatar. Tapi, jangan salah sangka, dia juga sebenarnya seorang ahli bikin film yang boros dan mewah banget dalam urusan practical effects. Biar lu paham, practical effects itu adalah efek nyata yang fisik. Barangnya ada di lokasi syuting, bisa dipegang, kayak topeng monster, ledakan asli, atau model kapal yang beneran dibangun, bukan kartun bikinan komputer. Contoh paling epik dari kegilaan dia di ranah efek fisik ini adalah film tahun 1989 yang sering dilupain orang, judulnya The Abyss. Film fiksi ilmiah dengan budget $90 juta ini adalah sebuah masterclass alias pelajaran tingkat dewa soal efek praktis. The Abyss ini spesial banget karena dia berhasil jadi jembatan sempurna yang ngegabungin efek fisik sama efek visual di era modern. Jadi, Cameron itu bukan cuma jago main software, tapi dia juga tukang bangunan paling niat di industri film. Banyak orang mikir The Abyss itu cuma terkenal gara-gara satu adegan ikonik, wajah air yang bisa gerak. Sebelum James Cameron bikin mata dunia melotot lewat robot T-1000 yang bisa cair di Terminator 2, dia sebenarnya udah pemanasan pakai teknologi serupa di The Abyss tahun 1989. Di film ini ada entitas asing super canggih yang pakai air buat komunikasi dan ngintai. Terus airnya ngebentuk wajah manusia. Itu emang lompatan teknologi CGI yang gila banget di zamannya. Tapi, anggapan kalau The Abyss cuma soal efek komputer itu utterly ridiculous, alias konyol banget. Justru pencapaian asli film ini bukan di komputer, tapi di efek praktis dan kerjaan stunt yang bahayanya minta ampun. Cameron di sini bener-bener tour de force, istilah keren buat unjuk gigi kemampuan level dewa dalam membangun ketegangan yang emosional dan konstruksi set yang indah banget. Nih, gue kasih tahu gilanya si Cameron. Dia itu tipe sutradara yang gak bakal mundur dari bahaya demi dapet gambar keren. Dan The Abyss dibangun di atas prinsip nekat itu. Mayoritas film ini beneran di-syuting di bawah air. Kru film ngebangun set pengeboran minyak raksasa secara detail, terus dicemplungin ke dalam tangki air super gede, dan para aktor disuruh nyelam beneran. Kalau ada adegan banjir, itu bukan air keran disiram dikit-dikit, tapi lokasi syutingnya beneran dibanjirin air bah, sementara aktornya lari-larian nyelamatin diri. Hasilnya, film ini punya tactility alias rasa sentuhan yang nyata banget. Lu sebagai penonton bisa ngerasain basahnya, dinginnya, dan beratnya tekanan air itu. Sesuatu yang susah dicapai kalau cuma pakai layar hijau. Mempertahankan level realisme gila kayak gini selama durasi film yang lebih dari 2 jam 20 menit itu adalah prestasi yang earth-shattering atau mengguncang dunia. Dari segi cerita, jangan ketipu sama label film aksi. Plotnya pelan-pelan bakal nyerap ke otak lu. Ceritanya tentang sekumpulan pengebor minyak sipil yang mendadak dapat tugas nyelamatin kapal selam nuklir yang tenggelam. Situasi makin runyam pas mereka sadar ada makhluk asing di bawah sana, dan tentara yang ngawal mereka mulai stres sampai gila. The Abyss mungkin adalah film Cameron yang paling empatik dan humanis. Di balik segala ledakan dan air bah, ini adalah cerita yang open-hearted dan emosional banget. Jadi, salah besar kalau ada yang bilang Cameron cuma mentingin visual doang. Di sini, dia ngebungkus cerita manusiawi dalam kemasan thriller yang bikin jantungan. Sebelum tahun 1989, Cameron emang udah bikin 2 film blockbuster legendaris, yaitu The Terminator yang asli sama Aliens. 2 film ini kental banget sama nuansa efek praktis. Lu tau lah, robot besi beneran, lendir alien yang lengket, barang-barang yang tactile alias terasa nyata, bisa disentuh, dan bertekstur. Nah, The Abyss ini muncul sebagai film pertama yang nunjukin bakal jadi kayak apa sih si Cameron ini nantinya di Hollywood. Film ini tuh ibarat jembatan penghubung antara dua dunia. Dunia lama Cameron yang kasar, fisik, dan nyata kayak di Terminator, dengan dunia barunya yang penuh visual bombastis dan foto real, alias efek visual komputer yang saking halusnya kelihatan kayak foto asli yang nanti kita lihat di trilogi Avatar. Jadi, The Abyss itu adalah titik evolusi dia, dari tukang las besi jadi tukang coding tingkat dewa.
Terus, ada satu poin penting banget yang ngebantah mulut-mulut nyinyir kritikus. The Abyss adalah bukti mutlak kalau James Cameron itu sutradara yang humanis. Maksudnya humanis di sini, dia itu peduli banget sama nilai-nilai kemanusiaan, emosi, dan jiwa manusia. Sering banget kan orang bilang, Cameron mah cuma mentingin ledakan gede, visual megah, sama aksi lebay yang larger than life atau nggak masuk akal saking dahsyatnya, tapi lupa sama penokohan dan emosi. Jujur aja, klaim kayak gitu utterly ridiculous, alias konyol banget. Cameron itu justru salah satu pembuat film paling empatik dan passionate yang kerja di Hollywood hari ini. The Abyss itu buktinya. Ini bukan cuma film sci-fi, tapi kisah tentang ketekunan manusia, tentang pengorbanan gila demi orang yang kita sayang, dan tentang kolaborasi atau kerjasama tim di saat-saat genting pas maut udah di depan mata. Jadi, film ini tuh yang nyiapin panggung buat tema-tema emosional yang nanti dia bawa ke Titanic dan Avatar. Walaupun film ini sering diingat gara-gara terobosan teknologinya, yaitu salah satu wajah CGI pertama di dunia, sebenarnya kedalaman ceritanya jauh melampaui itu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju film The Abyss adalah batu loncatan dan cetak biru dari karya-karya James Cameron selanjutnya? We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that.